Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat-sahabat surgaku yang kami cintai? Kembali bersama kami di channel YouTube Zawiyah Ilm Institute bersama saya Iba Adiba dan Ustazah kita yang tercinta dan hebat, Masya Allah. Ustazah Badrah Uyuni. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah, Ustazah Iba sehat ya? Alhamdulillah. Ya Ustazah, ada yang ingin ditanyakan terkait gimana, dengan Ustazah? masalah waris. Begini, ada sebuah keluarga dulu itu ceritanya seorang nenek masih hidupnya sudah mengatur pembagian ke anak-anaknya. Pembagian waris. Namanya hibah berarti ya? Iya, kalau orang Masih- dulu bilangnya ngomongnya waris ya, padahal itu ada hibah ya. Hibah, Oke. Iya, itu kebetulan anaknya itu ada 6, laki 3, perempuan 3. Iya. Apa Nah. tuh yang diwariskan? Yang dihibahkan maksudnya? Iya, yang dihibahkan apa? Ya berupa tanah. Tanah aja. Tanah. Ada yang lain nggak? Enggak sih? Oh, cuman tanah ya. Heeh. Satu lokasi. Ya satu kampung, Oh, satu kampung. RW, cuma beda. Iya. Yang satu tuh satu area. Yang Satu blok lagi, gitu satu ya. blok, Heeh. yang satu lagi beda bloknya. Oke. Nah, yang pertama udah aman, pas 200 meter. Jadi konsep pembagiannya tetap seorang nenek itu memberikan konsep laki-laki lebih besar daripada perempuan. Lidzakari mislu hazzil unsayyain. Iya. Iya, oke. Jadi laki-lakinya dikasih 400, yang perempuan 200. Oke, untuk 6 orang anak itu. Nah, terus dibuatkan surat PBB kan Atas nama anak-anak itu. anaknya masing-masing. Oh, udah dipecah namanya? Udah. PBB-nya? Udah masing-masing. Itu tanahnya tanah kosong atau ada bangunannya? Bangunan udah ada bangunannya, tapi yang dia ini bangunan kan masing-masing anak. Jadi waktu yang dikasihnya itu masih berupa tanah kosong. Heeh. Kemudian silakan membangun masing-masing. Oke. Iya, seperti itu. Untuk suratnya belum dibalik nama, belum? Udah masing-masing. Waktu masih hidup? Masih ada nenek Oh, itu. udah. Pokoknya udah. Karena orang dulu Iya. kan nggak lihat itu dan nggak menghitung, nggak diukur lah bahasanya. Nah, Itu suratnya yang bikin siapa, kok nggak pakai diukur? Pemerintah? ya karena zaman dulu kan. Oh iya. Zaman dulu Beda dia lah sama sekarang ya. Percaya aja dah. Mungkin nggak ada BPN ke situ. Iya. Jadi dia lapor ke kelurahan, ya kelurahan langsung, oh ya udah buatin langsung 200 Iya. meter yang perempuan, 400 meter laki-laki. Nah, dalam perkembangannya seorang nenek meninggal. Iya. Nenek kakek itu meninggal. Ya kakek meninggal, nenek meninggal itu tahun 2005 sama 2008. Baik. Nah, setelah berkembangan berikutnya keluarga mau bikin sertifikat. Nah, setelah diukur oleh BPN ternyata lebih. Semuanya? Yang anak pertama pas. Iya, 400. 200. Perempuan kebetulan, Iya, berarti 200 200. meter. Terus yang laki-laki yang nomor 2 itu malah dia 700, berarti lebih 300. Waduh, banyak banget ya. Iya. Emang nggak kebayang gitu? Ya pokoknya mungkin waktu itu seorang nenek itu sama kakek minta dibuatin sama orang kelurahan, langsung udah pokoknya bikin surat yang ini 400. Kan abis itu dibangun ya. Kalau dibangun kan kira-kira aja kita kan juga tahu 400 sama 700 bedanya jauh. Ya mungkin udah agak pusing kayaknya. Iya. Jadi pokoknya terima beres dari Iya. kelurahan udah jadi suratnya Iya. gitu. Maksudnya mungkin biar aman kali Iya. ya, dan bayar pajak itu udah tanggung jawab masing-masing gitu. Nah, itu berarti lebih lebih. Nah, yang ketiga anak laki-laki pas. Yang keempat itu lebih 63 meter. Oke. Lebih. Nah, yang perempuan yang kelima itu lebih 96 meter. 96 meter. Iya. 96 meter. Terus Yang yang keenam itu kurang 20 meter. Waduh, ada yang kurang juga. Ada yang kurang. Jadi sisa lebihnya tuh banyak intinya. Yang banyak itu yang di anak kedua. Iya, enggak, maksudnya pas di total kelebihan itu lebih dari 500 meter. Ya bisa juga karena Iya. yang pertama kan lebih 300. Iya, berarti sekitar itulah, hampir 500 meter ya. Oke. Nah, itu bagaimana solusinya saja? Baik, kita tahu ya bahwa yang namanya pembagian waris kepada anak ini kan dalam artian orang tua memberikan pada anaknya, gitu kan. Sebanyak pembagiannya lidzakari mislu hazzil unsayyain. Tapi saya mau klarifikasi dulu nih. Waktu mereka wafat yang tahun 2005 sampai 2008, orang tuanya ini masih hidup enggak?
Orang tua dari si mayit ini, kakek nenek ini udah nggak masih ada ada, orang. udah Oke, nggak nggak ada, ada udah ya. semuanya habis. Jadi memang saat Murni. mereka wafat memang tidak ada lagi orang tuanya. Jadi udah aman. Berarti memang yang berhak mendapatkan warisan hanya anak-anaknya. Kebetulan di sini ada anak laki-laki. Jadi saudara kan nggak ada yang dapat warisan. Ini semuanya masih hidup ya, 6 orang itu waktu ketika orang tua wafat, masih hidup semua. Dan mereka sekarang sudah berketurunan. Udah. Masih pada hidup nggak nih yang 6 orang ini saat ini? Tinggal 3. Tinggal 3. Tapi intinya mereka sehat ketika mendapatkan warisan. Baik. Ketika pembagian pembagian harta dilakukan selagi masih hidup orang tuanya, namanya hibah. Betul ya Ustazah Ibah tadi ya, hibah. Nah, hibah itu adalah pemberian orang tua kepada anaknya. Terserah orang tua, nggak harus sama lidzakari mislu hadzal unsayain. Oh, saya mau bagi-bagi sekarang, samain aja. Pas wafat ada nggak sisa warisannya, kan gitu pertanyaannya. Tadi saya tanya-tanya nggak ada lagi ya, jadi udah dihabisin ya. Rumah yang ditinggali orang tuanya ketika dia wafat itu jadi madrasah. Jadi madrasah, berarti wakaf ya. Iya. Oke. Nah, ini banyak banget. Kita melihat keluarga-keluarga di Indonesia, mungkin nggak cuma di Indonesia, di berbagai belahan dunia itu, kalau dulu orang nggak ngitung per meternya, tapi per bata, per blok, ya kan? Mana batasannya itu pohon pisang? Ya, kalau pohon pisangnya gitu kan, karena orang dulu seperti itu ya. Nah, maka nanti ketika BPN dicek ya, samalah rumah kita. Di surat berapa? 1000 meter. Pas dicek nggak sampai 1000 meter, 900 meter misalnya. 100 meternya kemana? Oh, diambil sama tetangga. Belum tentu, karena memang ukuran orang dulu nggak pakai meteran. Sama seperti itu ukuran warisannya orang tua. Maksudnya hibahnya itu orang tua. Mereka juga memperkirakan kan. Nah, kalau solusinya seperti itu, mending dihitung ulang dalam artian ini punya siapa, karena pastinya lo kok banyakan, gue kok dikitan, padahal kalau surat mah udah aman lah ya. Tapi belum naik ke sertifikat kan, belum. Karena kalau mau naik ke sertifikat pasti dihitung ulang. Dihitung ulang dulu, harusnya misalnya laki-lakinya ada berapa tadi? 3, berarti 3 dikali 400 1.200 meter. Perempuannya ada 3, berartinya 600 meter. 1.200 tambah 600 meter, 1.800 meter. Misalnya harusnya tanahnya 1.800 meter. Karena dalam bayangan orang tuanya mereka cuma punya 1.800 meter. Ternyata mereka mempunyai tidak hanya 1.800 meter, melainkan lebih. Tapi dicek dulu, jangan-jangan lebihnya punya tetangga. Ya kan bisa aja kan. Nah, ternyata lebihnya hampir sekitar 500 meter. Nah, 500 meter ini mau diapain? Itu kan pertanyaannya. Nah, kalau seperti itu, karena ini sifatnya mereka sudah dapat hibah alias warisan dan lain-lain namanya, ini disepakati. Supaya nanti jangan merasa kok lu begitu, apalagi sekarang udah masuk ke generasi cucu ya. Cucu. Nah, cucunya pasti pada ya kok gitu sih. Ada iri itu pasti. Nah, pasti itu manusiawi banget. Nah, yang 500 meter ini disepakati maunya gimana? Karena ini sifatnya bukan lagi warisan. Kalau warisan kan pemberiannya sesudah wafat. Ini kan hibahnya lagi nggak teratur. Apakah mau mengikuti sesuai dengan pesan orang tua lidzakari mislu hadzal unsayain, atau dibagi aja 100 100 100 100? Ya, itu balik lagi tergantung kesepakatan. Atau jangan deh kita sedekahin aja. Atau udah deh kita kasih cucu-cucu aja. Iya, cucu bahagia. Ya, terus ini saja setelah dibangun rumah kan waktu itu anak-anak itu rumahnya kan masih rumah aja, ada halaman, ada tanah yang kosong lah. Biasa ya orang dulu kan begitu. Nah, terus kemudian dibangunlah sisa itu ya biasalah kontrakan gitu kan. Nah, tapi setelah kontrakan itu pas cucu berarti ya. Cucunya itu mulai banyak berkeluarga, jadi rumah. Kontrakan itu jadi sekarang rumah jadi dibagi-bagi. Bingung bagaimana cara pembagiannya. Nah berarti kan, tapi itu dalam inian sih, misalnya seperti yang A ya, yang A lebihnya 96 meter. Itu ibunya misalnya namanya Zainab. Nah, Zainab itu punya, di situ ditempatin sama anaknya 3, berarti cucu ya, cucu 3 orang. Nah, kelebihannya kan yang tadi jadi dari hibah itu ada, itu enggak dihitung warisan lagi, tetap hibah.
Nah itu yang tadi saya bilang, harusnya nih ketika mereka tahu nih yang 6 bersaudara ini bahwa ada ketidakpasan dalam penghitungan, mereka harus sepakati itu sebelum jatuh ke cucu. Ini apa nih? Oh, lebih 500 meter. Tapi kan ada yang kurang tadi ya. Ini yang kurang 20 meter ya sekitar itu. Tambahin, tempelin dulu nih. Sisanya berapa? Ini maunya gimana? Mau lidzakari mislu hadzal unsayyin juga atau mau dibagi rata? Nah, kalau misalnya mau bagi rata berarti 100 100 100 100. Nah, sekarang kondisinya adalah udah jadi rumah cucu. Nah, oke, kita anggap 100 meternya ini punya masing-masing dibagi 5 orang ini. Tapi rumahnya kan nggak bisa begitu. Iya. Iya kan? Ini udah jadi rumah. Solusinya gimana? Ya udah, baik kalau misalnya ini punya siapa, lo bayarin aja rumahnya, tapi tidak dengan tanahnya. Tanahnya dikasih sesuai dengan yang mereka nempel. Atau misalnya rumah itu udah dibangun, bayarin aja tanahnya. Kan bisa begitu. Tinggal kesepakatan. Diatur aja. Yang penting jangan sampai ada ribut, karena belakangan pasti ribut. Pasti kalau nggak generasi cucu cicit itu pasti ribut. Makanya ini kan tinggal 3 tuh yang yang anak hidup. Anaknya 3. Berarti anak yang 3 ini yang harus menyelesaikan ya. Itu perempuan semua atau laki semua? Laki 1, perempuan 3. Perempuan 2. Nah itu kesepakatan. Kalau memang mau dibagi, udah samain aja gitu. Ya, berartinya kan karena kalau dibilang warisan bisa juga dikategorikan warisan. Tetapi kan orang tua itu saat itu nggak paham, ya kan? Pokoknya bahasanya lo bagiannya di sebelah sini, udah tuh katanya 200 meter gitu. Padahal tuh nggak tahu tuh. Karena harta ini adalah harta yang menempel dengan hibah itu. Hemat saya ikuti polanya lidzakari mislu hadzal unsayyin. Tetapi apa iya mau? Jadi balik lagi kesepakatan. Nah, tinggal nih yang masih hidup. Ini udah diambil anak yang ono. Nah itu pada bisa terbuka nggak? Ya kan warisan itu sebenarnya gampang hitungan matematikanya. Terus ada muncul lagi permasalahan baru. Yang anak nomor 2 itu kan ternyata 700. Bapaknya itu lebih banyak. Nah masa iya 700 kagak berasa beda? Bukan, artinya pas dia sadar itu iya sih emang Abi lebih banyak gitu. Nah anaknya itu keberatan untuk kayaknya dibagi gitu. Malah kalau bagi susah. Terus kalau sampein enak. Bilangnya gini saja. Kenapa nggak waktu masih ada Abi sama Umi dibahas? Kok pas udah nggak ada Abi Umi baru dibahas? Begitu. Itu keberatannya cucu yang bapaknya udah meninggal. Itu. Nah ini untuk menegurnya ini yang kadang berat, yang adiknya nih yang sekarang tinggal bertiga, buat negur ponakannya aja tuh nggak berani gitu. Sekarang gini, kumpulin dulu keluarganya, tapi kan yang tahu karakter keluarga bukan saya ya, saya sendiri. Kumpulin dulu, kasih tahu permasalahan dari awal sampai akhir, dan paling penting kita ini harus selalu minta maaf. Kondisinya gini, kita sudah meluruskan, nanti kalau dia nerima alhamdulillah, kalau nggak nerima bagaimana? Dia sama Allah gitu. Cuman kan kita ngingetin. Iya. Nah ini cara menegur yang anak-anak dari anak yang pertama, berarti cucu ya. Ini pada nggak berani, yang tuaan aja nggak berani, apalagi kita yang masih muda gitu saja. Ini loh, saya tidak mau mendiskreditkan orang-orang ya, tapi ini pelajaran buat kita, buat keluarga kita, buat teman-teman lah, buat teman-teman yang nonton semuanya. Satu, yang namanya warisan itu hadiah, bukan dari orang tua. Orang tua ngasih ke anak, niatnya dia. Tapi kalau nyampe nya nggak ke kita, ke orang lain, berarti kan Allah belum nakdirin itu buat kita. Betul. Jadi itu atas izin Allah ya, namanya warisan. Nah, kalau Allah tidak mengizinkan, nggak usah marah, karena Allah akan mendatangkan rezeki kita dari pintu yang lain. Sama halnya dengan kondisi yang ibu lihat nih. Apapun yang terjadi, silaturahim itu penting. Ya jangan gara-gara warisan jadi berantem lah. Nah, itu dikhawatirkan seperti itu. Cuma kita sebagai orang tua, ponakan itu kan anak kita juga. Kita ngingetin lah. Ntar kalau misalnya, makanya nih penting ya buat ibu-ibu, buat saya, buat teman-teman semuanya, belajar agama itu penting.
orang udah belajar waris tapi fondasi agama kan banyak loh. Saya bikin pelatihan waris, banyak yang datang ternyata mereka nggak paham agama. Mereka datang karena pengen apa? Ya pengen belajar bagi-bagi warisan keluarga mereka. Tapi karena tidak difondasikan dengan pemahaman agama yang baik, jadi konotasinya cuman berapa bagian gue, bukan untuk toleransi, bukan untuk berbagi, bukan untuk menjaga silaturahim, sehingga itu permasalahan nggak terselesaikan. Coba enak kan kalau mereka tahu masalahnya, mereka paham agamanya, mereka paham bagaimana menjaga silaturahim. Kalau memang berat untuk diambil hartanya, tapi paling tidak masih ada hal-hal yang bisa kita bina. Gitu. Benar kan? Yang berat kan sebenarnya itunya, bukan ya. Oh, gue udah tahu nih bagian gue. Tapi memang kadang-kadang kita udah nerima, tapi kok kesebut lagi. Iya, itu memang kadang ya sulit begitu. Ya seperti itu kira-kira Ustaz. Jadi intinya kesimpulannya musyawarah, kumpulkan. Intinya kasih tahu kita minta maaf dan jangan sampai gara-gara ini silaturahim. Jangan lupa didoain. Dan tips ya, jangan pernah meminta jawaban pada waktu yang sama. Karena saat itu mungkin hatinya emosi. Tapi entah dia pulang dia mikir mudah-mudahan kita doain aja dah. Kalau rezeki nggak kemana. Amin. Iya. Demikian Ustazah. Terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya Iba Hanibah dan bersama Ustazah Badrah Uyuni mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas jika ada kesalahan atau kehilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.